Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Jana dan kedua rekan saya Bapak Adi Rustandi dan Novia Firdayanti Umar. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2017 IKIP Siliwangi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Mathematical Entrepreneurship 2 yang diampu oleh dosen kita, Ibu Ratni Purwasih MPD. Di mana dalam video ini kami akan menjelaskan tentang hasil karya kami yang bernama RoboMath. Minat belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan siswa, karena peranan minat sangatlah besar pengaruhnya terhadap kemauan seseorang dalam menerima ataupun melakukan suatu perbuatan. Jika minat belajar siswa mulai turun, maka dapat dipastikan siswa yang bersangkutan kurang antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Oleh karena itu, dengan dilatar belakangi masalah tersebut, kami membuat suatu media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa yang dinamakan RoboMath. RoboMath adalah media pembelajaran yang berbasis robotik. RoboMath difokuskan pada materi kubus. RoboMath dibuat untuk memperkenalkan unsur-unsur dari kubus. Tetapi RoboMath memiliki fungsi tersendiri, yaitu untuk melihat sisi-sisi kubus secara nyata. Sehingga kelebihan dari RoboMath itu sendiri adalah siswa dapat melihat sisi-sisi kubus secara nyata tanpa harus membayangkan atau berpikir meraba-raba. Karena pada RoboMath tersebut terdapat gambar kubus yang berbentuk 3 dimensi yang dapat digerakkan melalui joystick. Berbeda dengan pembelajaran secara konvensional, baik secara manual maupun yang diproyeksikan, karena kubus hanya berbentuk gambar saja, sehingga siswa hanya dapat melihat sisi kubus tersebut melalui titik-titik sudut yang dinamai. Selain itu, pembelajaran yang berkolaborasi dengan permainan lebih diminati oleh siswa, karena siswa menjadi antusias dalam pembelajaran, sehingga materi yang disampaikan pun jauh lebih baik. Lalu, apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam RoboMath? Yang pertama, tentu saja ada bangun ruang kubus sebagai objek. Yang kedua, ada papan sirkuit cetak sebagai dudukan dari komponen-komponen lainnya. Yang ketiga, ada motor drive sebagai dudukan objek sekaligus pemutar objek. Yang keempat, ada joystick sebagai pengatur arah. Yang kelima, ada resistor sebagai pengatur kecepatan putaran. Yang keenam, ada baterai sebagai sumber arus. Yang ketujuh, ada soket atau pin Arduino yang fungsinya sebagai penghubung hardware ke software. Dengan kata lain, selain menggunakan joystick, RoboMath juga dapat dikendalikan menggunakan smartphone atau PC. Dan yang terakhir adalah IC, yaitu kontrol modul dengan sensor tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah apa yang dijelaskan oleh saudara Nabila dan saudara Novi, saya akan menjelaskan beberapa komponen atau part yang diperlukan dalam membuat media pembelajaran RoboMath. Di sini ada LED. LED ini berfungsi untuk membantu beberapa bangun ruang melihat beberapa titik sudut yang disesuaikan dengan apa yang dipelajari oleh siswa. Di sini ada kabel penghubung, di sini ada PCB lubang untuk menyimpan beberapa komponen yang diperlukan dalam RoboMath. Di sini ada resistor sebagai penahan arus supaya arusnya tidak terlalu besar. Di sini ada motor servo yang berfungsi sebagai membantu bangun ruang untuk mengarahkan di beberapa titik sudut atau penglihatan siswa. Di sini ada baterai Li-ion 3,8 volt untuk membantu arus yang diberikan kepada bagian dinamo servo. Di sini ada
magnet untuk membantu penyimpanan bangun ruang di atas dinamo servo. Di sini ada analog joystick yang berfungsi untuk mengatur penempatan bangun ruang di beberapa titik sudut penglihatan siswa supaya para siswa bisa mengetahui penglihatan dari beberapa bangun ruang yang diberikan oleh gurunya. Nah, di sini ada satu komponen yang berfungsi sangat baik untuk guru belajar merakit beberapa komponen atau media yang diperlukan disesuaikan dengan pembelajaran di kelasnya. Ini namanya beadboard. Beadboard ini berfungsi merakit ulang atau membuat suatu prototipe atau project yang diinginkan oleh guru supaya bisa menggunakan kembali komponen-komponen yang sudah dipakai. Ini sangat penting bagi guru untuk belajar merakit beberapa media pembelajaran di atas beadboard ini. Demikian untuk pengenalan beberapa komponen RoboMath. Saya akan langsung membuat beberapa trik untuk membuat media pembelajaran supaya lebih asik diterimanya oleh siswa. Oke, selanjutnya kita mencoba beberapa tahapan dalam membuat media pembelajaran RoboMath. Di sini ada beberapa komponen yang sudah disiapkan di papan beadboard. Yang perlu kita ketahui atau para guru ketahui adalah di sini ada lubang-lubang pin koneksi, yang ada garis merah ini adalah jalur positif supaya nanti tidak salah, dan yang biru ini adalah negatif. Sama di sebelah kanan juga dan kiri ini pin koneksinya sama. Dan di sini ada A, B, C, D dan E, F, G, H. Ini adalah lubang-lubang koneksi komponen. Untuk ke samping kanan dan kiri ini terhubung, dan untuk dari bawah ke atas ini tidak terhubung. Nah, ini bisa terlihat di beberapa komponen yang sudah saya pasang. Kita coba komponen ini apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Arus positif kita masukkan dulu di kaki push buttonnya, lalu kita coba apakah komponen ini berfungsi. Oke, komponen ini berfungsi. Nah, pada pembelajaran matematika atau media pembelajaran ini adalah di semester pertama masuk pada disjungsi dan konjungsi, yaitu logika listrik matematika seri dan paralel, jika atau dan. Nah, itu kita bisa aplikasikan di sini di papan beadboard ini. Nah, ini push button ini bisa berfungsi, fungsinya diganti atau menggunakan saklar lain, yaitu seperti yang kita telah buat, yaitu dengan menggunakan joystick. Nah, joystick ini sebetulnya sama juga, saklar juga, push button juga, cuman dia mempunyai kelenturan kanan kiri yang fleksibel. Tapi kalau misalkan ini push button ini dia cukup kondisinya seperti ini, jadi tidak bisa fleksibel seperti joystick. Nah, ini R ini sebagai penurun tegangan. LED ini adalah output yang diinginkan oleh para guru. Apakah output ini bisa dijadikan kubus, atau bisa dijadikan angka, atau bisa dijadikan rusuk, atau dijadikan motor servo outputnya. Jadi bisa apa aja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini kita hanya mencoba bahwa papan beadboard ini bisa berfungsi dengan baik. Jadi para guru nanti bisa melakukan merakit ide-idenya di papan beadboard ini dengan komponen-komponen elektronika. Oke ya, ini berfungsi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di beadboard ini suatu project pembuatan rusuk kubus dan titik-titiknya, supaya para siswa dapat mengetahui dengan cepat beberapa titik sudut yang disesuaikan dengan pembelajaran. Ini bisa dilihat satu tombol
Nah, untuk para guru bisa dibuat menjadi beberapa tombol menyesuaikan titik-titik sudutnya. Sebelum menjadi media pembelajaran, alangkah baiknya bisa dirakit di papan breadboard ini. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan media pembelajaran RoboMath yang sudah terkoneksi di atas papan PCB berlubang. Sini ada motor DC yang berfungsi untuk sebagai dudukan dari kubus dan akan memutarkan ke kiri dan ke kanan dari joystick ini. Joystick pun mengarahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para siswa. Ini ada baterai sebagai sumber arus, di sini ada resistor untuk menurunkan arusnya, di sini ada IC untuk mengatur kecepatan dari si dinamo ini, dan ini ada port untuk bagian Arduino-nya supaya para guru dapat mempresentasikannya di layar infocus menggunakan laptopnya ataupun menggunakan handphonenya. Tapi kami di sini hanya menjelaskan perangkat kerasnya saja supaya para siswa dan guru dapat melaksanakan pembelajaran matematika dengan senang. Ini bisa digunakan oleh perorangan ataupun kelompok di kelas. Nah, kita menjelaskan kubus. Kebanyakan para guru menggambar kubus ataupun menerangkan kubus yang ada di presentasinya. Pasti sisi kubus itu ada di sisi bawah. Nah, kita coba membuat kubus seperti ini. Mari kita lihat apa yang terjadi pada saat kubus ini diberi cahaya. Kubus ini akan menghasilkan bangun yang lain. Coba lihat. Terlihat ya? Nah, ini guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwa kubus ini dapat menjadi bangun yang lain ketika kubus ini dibuat dengan ukuran yang sama. Nah, maka dari itu kami dari tim RoboMath membuatnya kubus seperti ini supaya para siswa dapat mengetahui dengan cepat beberapa sisi kubus dan rusuk-rusuknya. Mari kita coba apakah media pembelajaran ini dapat berfungsi dengan semestinya sesuai dengan yang diinginkan guru dan para siswa. Nah, barusan bergerak ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan joystick. Joystick ini fungsinya menggerakkan kubus ke sisi kiri dan sisi kanan. Dan ini untuk supaya para siswa menjadi senang pada pembelajaran matematika di materi kubus. Oke, lihat. Ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, oke. Sekian presentasi RoboMath dari kelompok kami. Semoga ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila presentasi dari kelompok kami kurang dari apa yang diharapkan. Karena beberapa faktor diantaranya social distancing karena pandemi corona ini. Semoga kita semua selalu sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.